Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Teti Agi Sugiyarti. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Program studi fisika di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran PBL pada materi fluida dinamis, submateri teorema Torricelli, kelas 11 fase F di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua sehingga pembelajaran dilaksanakan bisa lebih baik dan menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar agar diberi keberkahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa? Adit. Siapa? Adit. Adit, kenapa Adit? Sakit. Oke, hari ini sebelumnya kita kan hari ini kita belajar tentang fluida dinamis, yaitu tentang teorema Torricelli. Oke, sebelumnya belajar tentang apa? Tentang asas kontinuitas. Ingat dengan asas kontinuitas? Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan luas penampang pipa? Ada yang tahu? Tahu, coba apa? Semakin besar Tadi masih ingat ya dengan asas kontinuitas ini? Lanjut. Nah, kalau di rumahnya ada yang menggunakan toren? Pernahkah kalian atau lihat bak penampang air? Mengapa lubang untuk keluar air pada toren ini harus disimpan di bawah toren? Kenapa tidak disimpan di bagian atasnya? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya apa? Oke, supaya memudahkan. Yang kedua, kenapa toren atau tangki penumpang air harus disimpan di tempat yang tinggi? Dari permasalahan yang tadi berkaitan dengan tangki air atau toren, ya, tujuan pembelajarannya itu di sini melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan konsep fluida dinamis atau teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pengetahuannya, di sini ada keterampilannya. Jadi keterampilannya itu dengan melalui percobaan simulasi. Nanti ada percobaan simulasi menggunakan PET. Jadi
fluida pada tangki bocor. Nanti hasilnya dipresentasikan. Setelah itu sikap peserta didik mampu bergotong royong dan bernalar kritis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan teorema Torricelli. Ini ada pemahaman sayurnya, ini ada keterampilan prosesnya. Kenapa sih penting dalam kompetensi yang akan dicapai? Jadi nanti di sini kalian mampu menerapkan konsep teorema Torricelli, berikut aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu dapat menghitung kecepatan fluida menggunakan persamaan Torricelli. Terus yang ketiga dapat menganalisis jarak jatuh fluida. Terus yang keempat menganalisis nomor 5 itu dapat menghitung kegiatan pembelajaran di sini itu menggunakan model PBL. PBL di sini adalah problem based learning, di mana metodenya itu metode diskusi dan eksperimen. Eksperimennya itu melalui aplikasi yang dinamakan dengan simulasi PET, gitu kan ya. Terus karakter yang diharapkan siswa di sini peserta didik. Yang pertama itu kalian dapat bekerja sama atau bergotong royong. Yang kedua berkaitan dengan bernalar kritis. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, lanjut. Selanjutnya, sebelum ke kegiatan pembelajaran, silahkan kalian isi dulu pretestnya. Nanti linknya ibu berikan. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Link ibu berikan ya. Grup ya. Sudah sampai semuanya? Ada? Oke. Silahkan diisi link pretestnya. Jangan lupa kasih nama. Beri waktu 5 menit cukup. Ya. Oke. Sudah belum? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, silahkan sini perhatikan. Di sini ada 2 gambar. 2 gambar ini bentuknya sama, namun lubang air yang keluarnya itu berbeda. Dimana jika ketinggian zat cair dalam tangki ini diubah terhadap lubang bocor, bagaimanakah kecepatan semburan air tersebut? Gimana coba? Lubang bawah lebih cepat. Kalau yang atas? Lebih lambat. Kalau seandainya, bagaimana hubungan antara ketinggian air dengan kecepatan pancaran air?
Selanjutnya, silakan kalian duduk bersama teman kelompoknya. Sudah dibagikan sebelumnya? Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Sudah bergabung ya? Oke, aku bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Sudah kebagian semua? Oke, kalau sudah, ini kan berkaitan dengan fluida dinamis, yaitu teorema Torricelli. Ibu berikan waktu kalian untuk mencari sumber-sumber informasi berkaitan dengan teorema Torricelli ini. Boleh kalian cari di internet atau baca-baca di buku-buku yang lainnya. Oke, Ibu berikan waktu mulai dari sekarang ya. Sudah mencari bahan-bahan informasi berkaitan dengan teorema Torricelli? Oke, kalau sudah kalian mencari informasi, perhatikan dulu sini. Setelah ini silahkan kalian nanti kerjakan LKPD-nya sesuai dengan urutannya, dan di sini nanti Ibu berikan alamat link simulasi PET-nya. Kita mulai dari memimpin penyelidikan. Jadi ayo kita praktikum. Ya, praktikumnya berkaitan dengan simulasi. Sudah Ibu berikan berkaitan dengan linknya. Coba dibuka linknya. Sudah dibuka linknya? Sudah. Oke, nanti perhatikan sini. Nanti kalian pilih menara air. Ini ada? Menara air. Terus di sini ada kecepatan. Kecepatan ini gunanya untuk mengukur, nanti kalian geser saja kecepatan airnya berapa, gitu kan ya? Ini penggaris, penggaris untuk menentukan ini tingginya. Jadi tinggi dari bawah sampai ke dasar air di sini berapa tingginya? Ini yang dikatakan dengan H2. Kan ya? Kalau H1 yang mana? Yang dari dasar air sampai ke tingginya. Itu kan ya? Tinggi airnya. Jadi gunanya penggaris ini untuk mengukur ketinggiannya. Kalau seandainya kalian untuk mengukur jarak, kalian tinggal pilih pita pengukur. Pita pengukur ini gunanya untuk menghitung jarak air yang keluar. Contohnya, kalau seandainya, nah ini tinggal kalian klik saja, nanti airnya akan keluar sampai penuh. Berarti ini tinggi airnya berapa? Gitu kan ya? Setelah itu kalau seandainya air yang keluar ini tinggal ditarik ke atas. Kalau mau di stop, stop dulu. Stop ini gunanya untuk mengukur kecepatan dan kecepatan air. Oh siap, boleh nih.
Gimana, udah semuanya belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, yang belum segera diselesaikan, yang udah dipersiapkan untuk presentasi ya. Sudah? Oke, sudah semuanya? Masih semangat? Semuanya perhatikan dulu sini. Semuanya perhatikan dulu sini. Duduknya lihat ke depan. Supaya lebih semangat lagi, mari kita melakukan jadi nanti, jadi ada aturannya. Nanti kalau ibu bilang tepuk satu, terus menggunakan hu, dengan, nah ini hu, gitu kan? Oke, dicoba, tepuk satu, semangat, ulangi ya. Tepuk dua, satu, tepuk dua, satu, kompak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita presentasi berkaitan dengan LKP. Oke. Jadi nanti yang presentasi itu biar kebagian semua, satu soal ya. Satu soal maju. Oke. Siap? Tadi udah diskusi kan? Siapa yang mau maju ke depan? Wah, ternyata semuanya ya. Oke, kalau semuanya berarti ibu pilih aja ya. Boleh kelompok itu deh. Kelompok berapa deh? Kelompok 7. Oke, boleh. Nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil yang tadi telah didiskusikan oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Koji Madudin sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani. Perkenalkan, nama saya Nadia Uliarahma. Perkenalkan, nama saya Reza Ulia Rizky Suryani. Oke, mungkin cukup perkenalannya. Kita langsung saja ke LKPD yang telah diberikan oleh Bu Devi. Oke, jadi kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, apakah ketinggian berpengaruh terhadap kecepatan aliran dan jarak fluida. Nah, jadi dalam materi fluida dinamis, ketinggian memang berpengaruh terhadap kecepatan aliran dan jarak fluida. Nah, hal ini disebabkan oleh energi potensial gravitasi yang berubah menjadi energi kinetik saat fluida mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Nah, hal ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Bernoulli dan teorema Torricelli. Nah, dalam hukum Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak saling bertemu dengan hambatan eksternal, total energi persatuan massa fluida yang terdiri dari energi kinetik, energi potensial, energi
potensial gravitasi dan energi tekanan adalah konstan. Nah, ketika fluida mengalir dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah, energi potensial gravitasi berkurang dan sebagian energi ini diubah menjadi energi kinetik. Hal ini menyebabkan peningkatan kecepatan aliran fluida saat ketinggiannya berkurang. Nah, lalu teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan keluar fluida dari lubang pada sebuah wadah terbuka adalah proporsional terhadap akar kuadrat kedalaman fluida di atas lubang. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi ketinggian fluida di atas lubang, semakin besar juga tekanan yang ada pada lubang. Dan oleh karena itu, kecepatan aliran fluida yang keluar juga akan semakin besar. Nah, hal ini berimplikasi pada jarak yang ditempuh oleh fluida. Karena semakin tinggi kecepatan aliran, semakin jauh jarak yang ditempuh oleh fluida dalam periode waktu tertentu. Nah, dengan demikian, ketinggian mempengaruhi kecepatan aliran dan jarak yang ditempuh oleh fluida melalui interaksi antara energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan tekanan dalam sistem aliran. Sebagaimana dijelaskan oleh hukum Bernoulli dan teorema Torricelli. Mungkin itu sekilas pembahasan pemateri yang telah dijawab oleh kelompok kami. Sebelum presentasi ini ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa yang dibahas dalam hukum Bernoulli dan hukum ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam hal apa saja di kehidupan sehari-hari? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8, di mana asal Bernoulli itu membahas tentang pengaruh kecepatan, ketinggian, dan tekanan fluida, dan dia itu mempengaruhinya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu, hukum ini dapat diterapkan atau diaplikasikan ke dalam banyak hal, diantaranya pada karburator mobil lama, sistem injeksi mobil modern, dan pesawat terbang. Kemudian juga bahkan berpengaruh atau bisa diaplikasikan kepada kebocoran dinding tangki. Cukup jawabannya? Cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya pemaparannya. Selanjutnya nomor 2, yang mau siapa? Kelompok, ayo maju. Sesuai percobaan yang telah kami lakukan, yaitu kami mengambil H2-nya itu 15, kemudian H1-nya itu 19, maka nilai dari H-nya itu adalah 4. Nah, untuk V-nya itu adalah 9,2 dan jarak yang dihasilkannya adalah 17,71. Pada bahan bacaan kita diketahui rumus dari kecepatan sendiri adalah akar dari 2 dikali kecepatan gravitasi dikali H. H sendiri didapatkan dari H1 dikurangi H2. Kemudian untuk rumus jarak itu adalah 2 dikali akar dari H1 min H2 dikali H2. Nah, kita coba salah satu percobaan. Kami mengambil H2 nya adalah 15 meter, sedangkan H1 nya adalah kita ambil 18 meter. Semakin tinggi volume air, kecepatan pancaran air semakin cepat dan jarak fluida semakin jauh. Kemudian sebaliknya, semakin rendah volume air, kecepatan pancaran air semakin lambat dan jarak fluida pun semakin dekat. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada? Tidak. Cukup. Baik, terima kasih. Tidak ya. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang telah memaparkan hasil presentasinya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, dari pemaparan hasil eksperimen dengan hasil presentasi sangat luar biasa ya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi kita analisis keseluruhan dari presentasi yang pertama sampai terakhir
Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Pertanyaannya, bagaimana teorema Torricelli dapat digunakan untuk menghitung jarak jatuh fluida di tangki yang bocor? Oke. Bagaimana teorema Torricelli dapat digunakan untuk menghitung jarak jatuh fluida di tangki yang bocor? Oke. Ada yang mau menanggapi? Coba. Oke, boleh. Namanya siapa? Rizik Iqbal. Oke, boleh. Teorema Torricelli dapat digunakan untuk menghitung jarak jatuh fluida dengan menggunakan rumus yang telah dibuat dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menggabungkan tekanan ketinggian dan kecepatan fluida untuk menentukan jarak jatuh fluida. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, berarti semuanya paham? Simpulkan dari hasil keseluruhannya. Bagaimana? Bahwa konsep ini termasuk konsep teorema Torricelli. Gimana sih bunyi Torricelli sendiri? Jadi jika suatu wadah yang berhubungan dengan prospek bagian atasnya yang memiliki beban yang lebih kecil dari Oke, setelah pembelajaran ini selesai, berarti kita coba untuk post test. Ya, silakan kerjakan lagi soalnya. Ibu kirimkan linknya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, tutup dulu handphonenya. Mari kita refleksi hasil pembelajaran kali ini. Nah, refleksinya, apakah kalian suka dengan pembelajaran ini? Suka. Apakah kalian memahami materi pembelajaran kali ini? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini lebih membantu dan memahami isi pembelajaran? Membantu. Bagaimana yang kalian senangi? Bagian mana yang kalian senangi dalam pembelajaran ini? Terus ada lagi? Terus apa lagi? Presentasi. Oke, jadi beberapa macam-macam ya. Oke, menurut kalian bagaimana bagian mana yang masih belum jelas? Kira-kira ada nggak yang kurang jelas? Tidak ada. Semuanya jelas? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kalian pelajari berkaitan dengan asas Bernoulli pada penturimeter. Jadi bukan hanya tangki bocor, tapi penturimeter pun ada di dalam asas Bernoulli. Nanti silakan kalian melakukan literasi dulu sebelum pertemuan dimulai ya. Jadi di rumah kalian baca-baca dulu tentang penturimeternya sendiri. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, sebelumnya terima kasih atas semuanya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.